Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Rahma di Liputan Seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, siang hari ini tepatnya pada Minggu 17 September 2023, Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi tengah mengadakan Yudisium Sarjana. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Yudisium Sarjana yang diadakan oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi dihadiri oleh jajaran Dekanat Fakultas Tarbiyah, Ketua dan Sekretaris masing-masing program studi dan diikuti oleh 142 mahasiswa yang dinyatakan lulus dari 4 program studi yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Tadris Matematika yang bertempat di Gedung Bustan Hafaz. Acara ini dibuka dengan hikmat oleh pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Yudisium penetapan lulusan oleh Junaidi MPD, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Haryanto MPD. Paling tidak beberapa hal penting untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah karena Anda sudah seorang sarjana, yang harus dibangun adalah trust, ya, kepercayaan di hadapan masyarakat, di mana Anda kemudian ada dan berdiri tegak lurus di tengah-tengah masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Anda semuanya sudah sarjana, saya juga sarjana, semuanya sudah sarjana. Tapi yang dilihat oleh masyarakat dimanapun Anda berada, yang pertama adalah kompetensi. Jadi Anda yang PAI, jangan cukup dengan kesarjanaan ke PA, tidak ada ke PAI yang ada. Jadi Anda yang sarjana PAI, kalaupun sudah hari ini sarjana, jangan cukup dengan apa yang sudah Anda dapatkan selama 4 tahun di kampus itu. Termasuk Anda yang Tadris Matematika, PBA, dan PIAMUD, jangan mencukupkan diri ketika sudah selesai sarjana, tapi semangat belajar itu harus terus dikembangkan, walaupun mungkin tidak melanjutkan sampai jenjang pendidikan S2 sampai S3. Jadi kompetensi itu yang kemudian akan dinilai oleh masyarakat. Contoh, mana yang matematika tadi? Keahliannya mungkin di bidang matematika, tapi pulang ke masyarakat ternyata dia punya kompetensi lain. Mimpin tahlil bisa, ya, syarwah bisa, gitu kan? Apalagi? Yang kedua apa? Yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa? Jadi integritas itu harus sesuai, jujur, termasuk juga harus sesuai dengan apa yang difirman, termasuk juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada, baik nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi semuanya kemudian menjadi satu kesatuan tindakan Anda sebagai seorang mahasiswa. Contoh, Anda adalah seorang guru pada akhirnya. Seorang guru kemudian, guru yang berintegritas, dia akan disiplin di dalamnya, tepat waktu, akan melaksanakan seluruh tugas-tugas sebagaimana fungsi seorang guru. Yang ketiga adalah ada istilah intimasi. Apa intimasi? Adalah kedekatan. Kedekatan, hal ini yang berkaitan dengan emosi, ya, kedekatan Anda tentang emosi, termasuk juga psikologis. Jadi ketika Anda sebagai seorang guru, pada akhirnya kemudian bagaimana Anda mampu membingkai diri Anda, terutama pada aspek psikologis. Anda mungkin ketika jadi alumni tidak semuanya akan langsung mendapatkan pekerjaan, ya, kalau orientasinya pekerjaan. Tapi paling tidak silahkan Anda berkhidmat dimanapun Anda bisa menyibukkan diri untuk mengimplementasikan apa yang Anda dapatkan selama 4 tahun di Fakultas Tarbiyah, atau bahkan yang 10 tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Mana yang 10 tahun? Mana yang 10 tahun? 1, 2, 15 tahun dari SD. Mana lagi? Yang 10 tahun. Jadi yang Anda yang 10 tahun, 6 tahun, atau bahkan 4 tahun di pondok pesantren ini kemudian harus mempersiapkan diri apa yang akan dilakukan setelah Anda selesai dan menyandang kesarjanaan ketika Anda pulang ke rumahnya masing-masing. Oleh karenanya, para mahasiswa yang saya hormati, ada hal yang kemudian yang harus Anda lakukan untuk membangkitkan setiap potensi yang Anda miliki. Kadang santri itu, kalau sudah disebut santri pulang, biasanya pulang percaya diri. Kenapa? Karena dia harus membangun relasi kembali, relasi di rumahnya. Jadi jangan lupa, Anda mungkin sepertamanan, di sini tidak boleh punya WhatsApp. Tapi paling tidak ketika Anda sudah jadi alumni, kabari
Pak Kaprodi, Pak, saya sudah nikah, gitu katakanlah gitu. Tidak apa-apa itu kan. Kemudian saya sudah paket Pak, gitu kan. Saya sudah paket apa Pak? Yang dipaket biasanya gitu. Yang dipaket apa namanya, kue pernikahan, ya tidak apa-apa juga gitu kan. Tapi paling tidak Anda bisa buat grup WhatsApp dan seterusnya sepertemanan dalam rangka apa? Dalam rangka membangun kemitraan. Mungkin di rumahnya masih bingung untuk mengimplementasikan keilmuan Anda. Mungkin Anda bisa hijrah, ikut siapa, tapi tentu dengan restu orang tua. Karena kita membutuhkan orang lain yang pantas untuk bahunya sebagai tempat untuk menahan kepala kita. Jadi kita butuh orang lain yang bahunya bisa untuk bersandar. Artinya apa? Kita tak bisa hidup dalam kehidupan ini kemudian sendirian, ibu-ibu, para sarjana ya. Tidak mungkin sendirian. Siapa di antara mereka bisa teman, atau bahkan kalau Anda, ya pasangan Anda. Tapi paling tidak apa yang akan kita lakukan? Anda memiliki satu tempat bersandar ketika mungkin Anda merasa lelah, ya, ketika Anda merasa bosan, atau ketika Anda merasa kepanasan di ruangan ini, ya, sama-sama kepanasan, gitu kan. Yang selanjutnya kemudian Anda membutuhkan yang namanya orang-orang yang mampu menggerakkan Anda ketika Anda dalam posisi terpuruk. Butuh enggak? Siapa itu? Ya, siapa itu ketika Anda pada masa terpuruk, ceplok Pak, kembali lagi ke pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, nyambung ate dengan doa-doa yang Anda panjatkan kepada muassis Ma'had Sukoharjo. Harapannya adalah teralir keberkahan-keberkahan yang Anda pada masa drop mungkin, yang Anda pada masa lelah, yang Anda pada masa terpuruk. Mudah-mudahan ketersambungan hati, harapannya adalah Anda bisa bangkit kembali, ya. Jadi siapa lagi yang diantaranya yang bisa membangkitkan ketika Anda terpuruk adalah ya sahabat-sahabat Anda. Siapa yang menjadi mentor Anda? Siapa kemudian bait-bait Anda yang pernah Anda baca di pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Salah satunya adalah haddad dan istighosah adalah sok mana pesantren Sukoharjo. Secara fisik boleh lelah, ya, secara fisik boleh lelah, tapi ketika lantunan apa yang sudah diwasiatkan, apa yang sudah ijazahkan oleh muassis Sukoharjo kepada Anda, mudah-mudahan hati juga tidak lelah, mudah-mudahan spiritualitas juga tidak lelah. Kalau hati dan spiritualitas juga lelah, fisik akan hampa walaupun dia dalam keadaan sehat, kan? Jadi itu jangan Anda lupakan. Syukur alhamdulillah, hari ini kita Fakultas Tarbiyah telah melakukan proses yudisium sarjana di 4 prodi PAI, PAUD, PBA dan Tadris Matematika, sejumlah 282 mahasiswa yang memang hari ini kita baru sekitar 120 mahasiswa yang kita yudisium di Putri. Nah, ada beberapa pesan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi, bahwa bagaimana seluruh alumni, seluruh sarjana lulusan Fakultas Tarbiyah memang benar-benar bisa memberikan manfaat, bisa berpartisipasi, bisa berperan aktif di masyarakat, sehingga ilmu yang diharapkan benar-benar bisa nafi dan barokah sesuai dengan harapan-harapan dari para muassis dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah di yudisium hari ini. Mudah-mudahan seluruh ilmunya nafi dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda lulusan diberikan secara simbolis kepada perwakilan masing-masing program studi yang dilanjutkan dengan kesan dan pesan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa serta pemberian cenderamata dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah kepada universitas. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan Mahlul Qiyam dan doa yang dipimpin oleh Syamsul Arifin MPDI, dan untuk memeriahkan acara tersebut juga terdapat pelepasan balon oleh para lulusan. Nama saya Helda Tuzagia, saya dari perwakilan Prodi Pendidikan Bahasa Arab.
di sini telah melaksanakan kegiatan yudisium sarjana yang mana yang bisa dilakukan di Fakultas Tarbiyah. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh sivitas akademi Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Karena demi mereka, demi para beliau, saya bisa melaksanakan, bisa menyandang sarjana yang telah saya lakukan, yang telah saya laksanakan selama 4 tahun di bangku kuliah. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Tarbiyah, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang telah membimbing kita. Dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita bingung untuk apa kita menjalani hidup, tapi kita bisa karena atas bimbingan mereka bersama. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah saling memperjuangkan bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik.